Jumpa lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berkah dalam. Tentunya hari ini kita telah mempersiapkan hati, iman, dan jiwa kita untuk mendengarkan renungan APP Prapaskah pada hari ini, yaitu renungan APP Minggu yang kedua yang terinspirasi dari Injil karangan Santo Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberinya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kutipan sabda hari ini
menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya sikap untuk rendah hati, baik dalam relasi dengan sesama maupun relasi dengan Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak ingin dirinya dihargai, diterima, diperhatikan, dan ingin diprioritaskan berbeda dengan yang lainnya, serta selalu ingin dipuji? Apakah ada di antara kita yang lebih memilih direndahkan dan disepelekan oleh orang lain? Jawabnya tentu saja tidak. Bahkan sebagian besar dari kita masih berjuang untuk dapat menerima kekurangan dan kerapuhan, baik yang ada dalam diri sendiri maupun orang lain. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melatih diri dalam keutamaan untuk rendah hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah kebajikan dalam diri seseorang yang membuat dirinya dapat memposisikan diri sama dengan orang lain dan tidak merasa lebih pintar atau lebih baik, bahkan tidak merasa lebih mahir, lebih hebat. Dan yang terpenting, dapat menerima dan menghargai orang lain apa adanya dengan ketulusan dan keikhlasan. Sekarang, bagaimana caranya seseorang dapat belajar untuk berendah hati? Pertama-tama, kita harus berani mengakui dan menerima kekurangan dan kerapuhan diri kita. Persoalannya, banyak orang masih jatuh dalam sikap gengsi untuk dapat mengakui dan menerima kekurangan di hadapan sesama. Bahkan banyak orang yang cenderung ingin menyembunyikan kekurangan atau kerapuhan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya kita berani mencoba untuk mengubah kita di dalam masa APP ini untuk berusaha berendah hati. Yang kedua, kita harus mau belajar dan diajar dalam proses kehidupan untuk senantiasa menjadi lebih baik. Seperti Kristus yang masuk dalam kerapuhan manusia. Yang ketiga, percaya dalam kerapuhan dan kelemahan. Kristus sendiri mengajarkan kepada kita, dan Kristus sendiri berani mencoba untuk masuk dalam kelemahan
dan kerapuhan untuk menjadi manusia. Bahkan rela menjadi hina di puncak salib. Namun dari sanalah kerapuhan ditebus dan karya keselamatan merengkuh semua orang. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan APP pada minggu yang kedua ini semoga bisa menjadi terang dalam perjalanan kita memanggul salib Kristus. Sampai ketemu di renungan APP Prapaskah berikutnya. Berkah dalam.